Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala saya akan melanjutkan kembali kajian kitab Salasul Usul wa Adillatuha. Namun sebelum kita lanjut, bagaimana biasa kita murajaah. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasannya Islam itu dirinci oleh Syekh. Makna Islam harus mengandung minimal 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Man yujib? Antahid. Yang pertama, al-istislamu. Al-istislamu. Man ya'rif? Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki. Yang keempat, wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Baik. Dalil tentang tauhid dalam satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid. Al-Faruq ayat 65. Bunyinya? Bunyinya apa? Gak penting antum hafal nomor suratnya. Yang penting hafal ayatnya. Ahsan, barakallahu fiik. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Ini dalil dalam satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Dan seluruh isi Al-Quran bil istiqra', dengan mengumpul secara menyeluruh ayat seluruh dalil-dalil tentang tauhid, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Tauhidur rububiyah dan asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Kalau dikumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid secara langsung, walaupun sebagaimana kita jelaskan, seluruh isi Al-Quran tentang tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, seluruh isi Al-Quran, setiap ayat Al-Quran mengandung tauhid. Sebab ayat Al-Quran tidak keluar dari 5 perkara. Yang pertama, berita tentang Allah, tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya dan tentang perbuatan-perbuatannya. Ini tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, isi Al-Quran berbicara tentang ibadah kepada Allah atau dakwah kepada tauhidullah dalam ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tentang perintah dan larangan. Ini
hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Yang keempat, kisah ahlu tauhid dan balasan yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan akhirat. Yang kelima, kisah ahlu syirk, musuh tauhid, dan balasan yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan akhirat. Ini seluruh isi Al-Quranul Karim berbicara tentang tauhid. Baik. Kemudian cakupan makna ketaatan kepada Allah mencakup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlepas diri dari kesyirikan, yakni membenci kesyirikan adalah syarat mutlak keimanan. Adapun membenci orang-orang kafir ada yang merupakan syarat mutlak keimanan dan ada yang merupakan penyempurna tauhid. Syarat mutlak keimanan yaitu membenci mereka karena agama mereka. Adapun penyempurna tauhid adalah membenci mereka karena dunia mereka. Paham ya? Ini berasal dari pembagian bahwa wala kepada kaum musyrikin ada yang sampai derajat kekafiran, ada yang tidak sampai derajat kekafiran. Yaitu apabila seorang mencintai orang-orang kafir karena agama mereka, maka kafir, syirik seperti dia, seperti orang kafir tersebut. Tetapi kalau mencintai mereka karena dunia yang ada pada mereka, maka ini tidak sampai pada derajat kekafiran. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa di antara kalian yang berwala kepada orang-orang musyrik, maka dia bagian dari mereka. Ini ayatnya umum. Ayatnya masih umum. Lalu ditafsilkan dengan as-sunnah, yaitu hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, di mana beliau terjatuh dalam kesalahan wala kepada kaum musyrikin, tetapi bukan karena agama mereka, hanya karena dunia mereka. Maka itu tidak sampai pada kufur akbar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Baik. Ada satu lagi bentuk kecintaan yang dibolehkan kepada orang kafir, yaitu mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya tabiat. Seperti apabila seorang memiliki kerabat yang kafir, lalu dia mencintainya karena kekerabatan, maka ini tabiat. Ini termasuk tabiat, asalnya mubah. Dalilnya adalah firman Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, yaitu Abu Thalib yang kafir dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kekerabatan. Maka inilah perincian di dalam masalah al-bara' kepada kaum musyrikin. Baik, nuwasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala wa huwa salatu maratib. Dan Islam itu atau agama Islam memiliki 3 tingkatan. Jadi kita masih pada penjelasan tentang al-aslus tsani, pokok yang kedua dari salasatul usul, dari 3 pokok yang utama dalam akidah Islam. Pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam.
setelah kita memahami makna Islam, maka yang tidak kalah penting kita pahami adalah maratibuddin fil Islam, yakni 3 tingkatan agama: al-Islam wal iman wal ihsan, yaitu tingkatan Islam dan tingkatan iman dan tingkatan ihsan. Ini tingkatan diurut yang paling rendah sampai yang paling tertinggi. Tingkatan Islam adalah tingkatan yang paling rendah. Dan Islam yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan zahir. Sebagaimana pernah kita jelaskan, Islam apabila disebutkan bersama iman, maka makna Islam adalah amalan-amalan zahir. Sedangkan makna iman adalah amalan-amalan batin. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka Islam mencakup iman dan iman mencakup Islam. Seperti dalam kaidah, apabila mereka berjumpa, mereka berpisah, dan apabila mereka berpisah, mereka berjumpa. Maknanya. Jadi Islam tingkatan yang paling rendah. Amalan-amalan yang zahir sehingga mencakup orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini, karena dia menampakkan keislaman, maka dia disikapi sebagaimana kaum muslimin. Karena kita tidak tahu hati mereka. Bahkan Nabi SAW yang sudah Allah beritahu dia ini munafik, artinya Nabi SAW sudah tahu hatinya. Karena Allah sudah beritahu dia ini munafik. Tetap Nabi SAW menyikapi mereka secara zahirnya. Mereka mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Jadi, kalau tingkatan Islam masih mencakup semua yang zahirnya Islam, baik orang-orang munafik sekalipun ataupun orang-orang yang beriman. Adapun tingkatan keimanan, tingkatan yang lebih tinggi, hanya khusus bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan ihsan adalah tingkatan tertinggi di dalam keimanan, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah taala setiap rukun-rukun dan makna-makna yang terkandung dalam setiap tingkatan ini. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Lalu Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan menjelaskan satu persatu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Farkanul Islami khamsatun. Maka rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Bersyahadat bahwasannya la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat wa shaum Ramadan, dan yang kelima wa hajju baitillahil haram. Haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala al-haram, yaitu Baitullah Ka'bah yang ada di Makkah. Ini rukun Islam. Yang dimaksud dengan rukun adalah tiang di mana suatu bangunan berdiri di atasnya. Suatu bangunan berdiri di atasnya. Ini merupakan tiang Islam. Kalau tiang ini hilang atau runtuh, maka akan runtuhlah keislaman seseorang. Adapun dalil tentang rukun Islam ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin atau ala khamsatin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, yang benar wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Wallahu a'lam. Baik, ini dalil tentang rukun Islam. Lalu beliau mulai merinci satu persatu tentang makna dan kandungan serta dalil-dalil
setiap rukun. Fadalilus syahadah, adapun dalilnya syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi, bersyahadat bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, dalam keadaan Allah tegak dengan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Surat Ali Imran ayat ke-18. Baik. Ini dalil tentang syahadat. Dalil tentang syahadat. Apa makna syahadat? Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan, makna syahadat itu beredar dalam 5 makna, yaitu al-hukmu wal qada wal i'lam wal bayan wal ilzam. Ini makna syahadat. Makna syahadat itu beredar dalam 5 makna. Al-hukmu, yang pertama al-hukmu, menghukumi. Wal qada, menetapkan. Wal i'lam, mengumumkan. Wal bayan, menjelaskan. Wal ilzam, mengharuskan. Ini makna syahadat. Jadi makna syahidallah artinya Allah menghukumi, menetapkan, mengumumkan, menjelaskan dan mengharuskan annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya tidak boleh ada yang disembah kecuali Dia. Ini makna syahadat. Ini makna syahadat. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa syahadat itu harus memenuhi rukun-rukunnya. Syahadat yang asalnya dari manusia harus memenuhi rukun-rukunnya. Pertama, harus dia ucapkan. Yang kedua, harus dia yakini. Yang ketiga, harus dia pahami maknanya. Dan yang keempat, harus dia amalkan. Ini disebutkan dalam Fathul Majid tentang makna syahadat. Makna seorang mengucapkan syahadat adalah seorang yang memahami maknanya dan meyakini kandungannya serta mengamalkannya. Ini makna kalau seorang makhluk yang mengucapkan syahadat itu. Yang tadi kalau Allah yang mengucapkan. Kalau Allah yang mengucapkan, Allah yang bersyahadat adalah Allah menghukumi atau menetapkan hukum. Allah yang menetapkan, menghukumi, menetapkan, mengumumkan, menjelaskan dan mengharuskan. Adapun kalau dari sisi manusia, makna syahadat adalah dia mengatakannya, memahami maknanya, yang mengilmui, yakin dengan isi dan kandungannya dan dia amalkan. Ini syahadat dari makhluk. Baik. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agungnya syahadatu an la ilaha illallah. Li'izami syahid wal mashhud. Karena keagungannya asyahid yang mempersaksikan. Dan keagungannya apa yang dipersaksikan? Yang mempersaksikan adalah Allah, malaikat-malaikatnya, ahlul ilm, dan yang dipersaksikan adalah tauhidullah. Maka ayat ini menunjukkan tentang keagungan syahadatu an la ilaha illallah, di mana Allah sendiri yang mempersaksikan tauhid, yang mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tauhidullah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Demikian pula
Allah ikutkan dengan persaksian malaikat, dan dari kalangan manusia adalah ulul ilm, orang-orang yang berilmu, bukan sembarang orang, tetapi orang-orang yang berilmu. Maka dalam ayat ini mengandung keutamaan ahlul ilmi dan keagungan persaksian mereka sekaligus, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Baik. Alhamdulillah. Mati nih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan syahadatu an la ilaha illallah, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mempersaksikan syahadat ini. Kemudian para malaikat dan ahlul ilmi juga bersaksi dengan la ilaha illallah. Qa'iman bil qist. Allah tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Dan yang penting dipahami di sini bahwasannya ulul ilm yang dimaksudkan di dalam ayat ini tidak diragukan lagi adalah ulul ilmi bi syariatillah azza wa jalla. Orang-orang yang berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu tentang dunia, tetapi ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay al-ulama'u billah, yakni ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu tentang dunia, tetapi ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan ulul ilmi di sini adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus menunjukkan tentang keutamaan ahlul ilm. Setelah keutamaan syahadatu an la ilaha illallah yang dipersaksikan oleh ahlul ilm. Dan ahlul ilm itu hanya mempersaksikan berdasarkan ilmu. Tidak seperti orang-orang jahil. Menunjukkan bahwasannya di dalam syahadatu an la ilaha illallah perlu ilmu. Perlu ilmu. Iya. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan, harus dengan ilmu. Oleh karena itu Allah menetapkan yang benar-benar bersaksi dengan syahadatu an la ilaha illallah hanya ahlul ilmi. Hanya ahlul ilmi. Maka seperti yang kita jelaskan tadi, disyaratkan adanya ilmu di dalam syahadat. Di samping ilmu, ucapan syahadat tersebut meyakini maknanya dan mengamalkannya. Ini 4 syarat dalam syahadatu an la ilaha illallah. Ilmu tentang syahadat tersebut
diucapkan, diyakini dan diamalkan. Jadi kalau seorang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak memahami maknanya, tidak ada gunanya. Atau dia sudah paham maknanya, tapi dia tidak meyakini kebenarannya, juga tidak ada gunanya. Atau dia sudah paham, dia yakin, dan dia ucapkan bahkan setiap hari, tetapi dia tidak mengamalkannya, seperti dia masih berdoa kepada selain Allah, dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka tidak ada gunanya syahadat yang dia ucapkan. Maka harus kita pahami dengan baik makna syahadat Allah Subhanahu wa taala dan makna syahadatnya makhluk. Kalau syahadat Allah itu bermakna Allah menghukumi, menetapkan, mengumumkan, menjelaskan dan mengharuskan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkannya di dalam ibadah. Adapun syahadatnya makhluk adalah mengucapkannya, memahaminya atau mengilmuinya, meyakininya dan mengamalkannya. Ini makna syahadat. Baik. Dalam masalah syahadatu an la ilaha illallah masih ada tersisa 3 pembahasan. Yang pertama tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua rukun-rukunnya, dan yang ketiga tentang syarat-syaratnya dan penyebutan tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Ini pembahasan yang tersisa dalam masalah syahadatu an la ilaha illallah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bye.